Ayo, siapa yang mempunyai impian menikahi seorang aktor ganteng berasal dari Korea? Pasti banyak nih di Indonesia mengimpikan suaminya, wah, seorang aktor ganteng, putih. Nah, kita akan menceritakan kisah nyata di mana ada seorang wanita Jepang berasal dari Jepang. Dia tidak berpikir bahwa dia bakal menikah dengan aktor ini. Dia hanya seorang fans berat dengan aktor Korea ini. Miura Ayane merupakan salah satu fans dari aktor tersebut dan dia rela belajar bahasa Korea karena dia sangat suka dengan aktor ini dan dia nonton semua drama dari aktor tersebut. Miura Ayane ini adalah seorang warga Jepang. Seperti kebanyakan orang-orang, dia juga sangat tergila-gila dengan artis-artis atau aktor-aktor di Korea. Ya, benar. Dia adalah fans dari Lee Ji Hoon yang merupakan aktor drama Korea sekaligus penyanyi di Korea Selatan. Ini bagi yang nggak tahu Lee Ji Hoon ya, saya akan jelaskan sedikit tentang Lee Ji Hoon. Dia merupakan aktor Korea yang lahir tanggal 29 Oktober tahun 1988. Lalu dia pernah bermain film Legendary Shutter, Your House Harry Potter, Return Mars, School 2013, and etc. dan lain-lain. Tingginya 1,84 meter. Ya, kalian bisa bayangin ya. Dia lahir di Namyangju-si di Korea Selatan. Ya, pantas sih menjadi pangeran dan diidolakan oleh banyak wanita karena tinggi, putih, main drama, main film Korea, penyanyi juga, multi talented. Acungin jempol. Miura Ayane merupakan penggemar berat atas aktor Lee Ji Hoon. Dia tuh tidak ingin cuman sebagai penggemar, dia ingin lebih jauh atau lebih dekat melihat si Lee Ji Hoon. Akhirnya dia belajar bahasa Korea dari drama Korea yang dia tonton, dan akhirnya dia bisa berbicara bahasa Korea. Karena rasa cintanya pada Lee Ji Hoon, akhirnya setelah dia bisa berbicara bahasa Korea, akhirnya si Miura Ayane ini memutuskan untuk pindah ke Korea. Ya, kalian tahu kan rumahnya di Jepang, dan itu gila bisa memutuskan pindah ke Korea demi seorang aktor. Setiap saat dia bisa menghadiri konsernya musiknya si Lee Ji Hoon karena dia tinggal di Korea. Dan dia sih nggak pernah bermimpi ya bahwa dia akan menikahi Lee Ji Hoon dan memanggil dia sebagai suami. Dia hanya ingin dekat dengan Lee Ji Hoon, makanya mereka pindah ke Korea dan belajar bahasa Korea dan menetap di sana. Lalu tiba-tiba seorang teman membantu mewujudkan impian Miura Ayane ini. Dia memperkenalkan si Lee Ji Hoon dengan Miura Ayane di tengah sebuah pesta. Miura Ayane beruntungnya punya teman seperti itu, bisa menjodohkan dia dengan seorang aktor Korea yang begitu tampan. Si Miura Ayane itu berpikir bahwa si Lee Ji Hoon itu merupakan seorang pangeran yang ganteng, yang bakal dia orang biasa pun susah untuk mendapatkannya. Di pesta tersebut akhirnya Lee Ji Hoon dengan Miura Ayane itu bertukar nomor telepon. Akhirnya mereka komunikasi lewat telepon, SMS, dan WhatsApp atau apapun lah. Akhirnya mereka hubungannya makin dekat dan akhirnya Lee Ji Hoon mencintai si Miura Ayane dan memutuskan untuk mengajaknya untuk keluar ngedate. Ya, gua aja bacanya aja deg-degan ya, sampai putus-putus ngomongnya. Apalagi ya Miura Ayane, dia benar-benar ketawa riang kali ya. Wah gila, gue dapet ajakan ngedate nih dari Lee Ji Hoon. Miura Ayane bercerita bahwa dia menyukai si Lee Ji Hoon semenjak dia nonton film You Are My Destiny yang dibintangi oleh Lee Ji Hoon bersama Yoona yang merupakan girl band dari Girls' Generation. Lalu Miura Ayane bercerita tentang dirinya kenapa pindah ke Korea, dan alasannya adalah untuk lebih dekat dengan Lee Ji Hoon
Dan Lee Ji Hoon merasa sangat canggung ya ketika tahu bahwa si fansnya gila banget bisa sampai pindah ke Korea demi melihat bintangnya itu Lee Ji Hoon. Semenjak Miura Ayane sangat menyukai Korea, yaitu drama Korea yang dibintangi oleh Lee Ji Hoon, dia jadi gila K-pop, maksudnya gila Korea. Jadi yang serba bau Korea Selatan tuh dia benar-benar suka, seperti musik, drama, film, dan lain-lain. Namanya juga fans, sekali diajak ngedate pasti mau ngedate lagi. Tapi karena Lee Ji Hoon itu melihat si Miura itu nggak ada rasa, dan akhirnya dia juga sibuk. Akhirnya si Miura Ayane ini inisiatif nih, dia mau menghubungi si Lee Ji Hoon untuk melakukan pertemuan lagi untuk mengucapkan terima kasih. Waktu itu si Lee Ji Hoon itu tidak tahu niatnya si Miura Ayane itu menghubungi dia buat apa. Lalu akhirnya dia menolak untuk bertemu karena kesibukan yang terjadi pada kehidupannya. Lalu Miura Ayane ini mengundang dia lagi, tetapi si aktor itu bilang bahwa dia kehilangan data teleponnya Miura Ayane, sehingga kalau ada yang telepon nomornya asing itu biasa nggak diangkat, nggak dibales. Lalu si Miura Ayane itu masih tetap keras kepala, walaupun kedua kalinya gagal. Dia berani mencoba ketiga kalinya dan gagal juga untuk bertemu dengan Lee Ji Hoon. Setelah itu si Miura Ayane tetap bersikeras mau bertemu dengan Lee Ji Hoon. Akhirnya dia mengundang Lee Ji Hoon yang keempat kali. Akhirnya berhasil bertemu dengan Lee Ji Hoon. Waktu mereka keluar untuk ngedate, mereka ada acara makan bersama gitu ya. Lalu di acara makan bersama tersebut, habis selesai makan, Lee Ji Hoon memberitahukan kepada Miura Ayane bahwa dia sakit perut. Ya, pertemuan yang kedua kali ini begitu singkat karena si Lee Ji Hoon yang sakit perut, dan sebenarnya si Lee Ji Hoon mau bertemu seperti orang biasa yang nggak begitu banyak masalah ya. Tetapi karena Lee Ji Hoon itu seorang aktor, kalau bertemu dengan Miura Ayane ini dia mempunyai banyak masalah karena dia seorang aktris, seorang aktor, seorang penyanyi. Jadi kalau bertemu dengan Miura Ayane di publik atau di umum itu banyak yang foto-foto, banyak yang ikutin, banyak yang cari berita, nanti masuk koran kalau dia bertemu dengan Miura Ayane. Akhirnya setelah Lee Ji Hoon dengan Miura Ayane berhubungan dan menganggap bahwa itu masalah, bukan masalah lagi setelah mereka benar-benar mengetahui bahwa mereka saling menyukai, dan kekhawatiran tersebut hilang ketika mereka saling bertemu dan mengutarakan perasaan mereka. Kalimat sebelumnya yang maksud saya berhubungan itu berhubungan level, bukan yang lain ya. Nanti jangan berpikir aneh-aneh. Lee Ji Hoon dan Miura Ayane akhirnya terkena panah asmara. Lalu Lee Ji Hoon bilang bahwa Miura Ayane itu merupakan wanita yang sangat cantik. Lalu si Lee Ji Hoon bilang juga bahwa si Miura Ayane ini orangnya sederhana, pribadinya yang menyenangkan, penampilannya juga rapi. Itulah yang membuat si Lee Ji Hoon jatuh cinta kepada Miura Ayane. Kalian boleh tahu ya, umurnya si Lee Ji Hoon itu lebih tua, 14 tahun dari si Miura Ayane. Jadi kalian bisa bayangin ya, jauh sekali umurnya. Tapi umur itu bukan menjadi penghalang ya. Namun hubungan mereka selanjutnya menjadi lebih intensitas dan meningkat. Akhirnya mereka benar-benar serius dalam hubungan dan melanjutnya ke jenjang pernikahan. Lee Ji Hoon merasa si Miura Ayane merupakan pasangan yang tepat buat dia. Jadi kurang dari setahun Lee Ji Hoon akhirnya melamar si Miura Ayane dengan bluetooth dan memberikan dia sebuah cincin. Lalu dia bertanya, apakah kamu mau menikah denganku? Lalu si Miura Ayane bilang, iya, saya mau menikah denganmu. Lalu Lee Ji Hoon mengadakan pertunangan dengan Miura Ayane pada awal tahun 2021, dan mereka merencanakan pernikahan mereka tuh di tahun 2021 di bulan Oktober, tetapi mereka merahasiakannya dari publik karena kebanyakan pasangan dari aktor tersebut merupakan orang biasa. Jadi dia tidak ingin menggembar-gemborkan soal pernikahannya, dan mereka lebih senang merayakan pernikahan mereka secara rahasia.
Ya, bagi wanita-wanita yang di luar sana yang masih belum ada pacar dan mengidamkan pacarnya adalah seorang artis Korea, jangan iri. Ini bukan jatah kalian. Jadi Lee Ji Hoon itu sudah resmi menjadi pasangannya si Miura Ayane, dan si Lee Ji Hoon itu tergila-gila banget sama Miura Ayane sampai dia mengucapkan kata cinta itu benar-benar dengan cara berteriak di seluruh atau di 4 penjuru mata angin. Ini tips and trick ya bagi wanita yang ingin dicintai oleh pasangannya. Jadilah wanita yang pribadinya sederhana, cantik dari dalam, maksudnya kepribadiannya bagus dan orangnya menyenangkan, dan jadilah dirimu apa adanya. Jadi orang-orang atau pria-pria yang mendekatimu itu menjadi nyaman ketika berpacaran dengan kamu. Dan kalau bisa melihat pria itu bukan dari segi uangnya, tetapi dari kepribadiannya. Jika pria itu baik dan mau bekerja keras, ajaklah dia ke jenjang lebih serius. Dan bagi pria juga sama, jangan melihat wanita itu hanya cantiknya doang, tetapi kalian juga harus melihat hatinya. Percuma ya kamu mempunyai wanita cantik yang bisa kamu bawa kemana-mana, yang bisa kamu pamerin, tetapi hatinya buruk. Satu saat juga pernikahan kamu akan hancur dengan sendirinya karena sifat si wanita. Bagi kalian yang mencari pasangan di luar sana yang belum dapat pasangan, jangan menyerah. Pasti kalau sudah takdirnya, pasti pasangan tersebut akan hadir di kehidupanmu. Bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan like, share, komen, dan jangan lupa juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.